Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil resume isolasi identifikasi senyawa antioksidan golongan flavonoid dari ekstrak etil asetat daun pranajiwa Eucresta Horsfield. Dengan saya sendiri, Nurul Maulia 19330024 akan mempresentasikan mengenai struktur flavonoid. Struktur umum flavonol. Flavonol sendiri merupakan klasifikasi utama dari senyawa flavonoid. Ciri struktur flavonol yaitu pada cincin C memiliki ikatan rangkap, gugus keton pada nomor 4, dan gugus hidroksil atau OH pada nomor 3. Gugus aromatik cincin B merupakan gugus yang bertanggung jawab atas aktivitas flavonol karena ikatan konjugasi pada nomor 2 dan 3 memiliki kemampuan untuk perpindahan elektron dari cincin B menuju radikal bebas dan memecah radikal bebas. Nah, aktivitas farmakologi yang dimiliki flavonol adalah antioksidan, di mana senyawa yang mampu menghambat proses oksidasi dengan menerima elektron untuk mengeliminasi elektron tak berpasangan pada radikal bebas. Penyebaran flavonol ini ialah pada kopigmen tak warna dan bunga sianik dan asianik tersebar luas dalam daun. Ciri khas flavonol ialah setelah hidrolisis berupa bercak kuning muruk pada kromatogram forestal bila disinari UV. Senyawa flavonol diantaranya adalah quercetin, mircetin, fisetin, galangin, morin, rutin, dan robitenin. Selanjutnya, adalah asal dari flavonol, yaitu berasal dari senyawa kalkon yang kemudian menjadi flavanon dengan bantuan enzim kalkon isomerase lalu mengalami oksidasi atau penambahan oksigen menjadi dihidroflavonol. Kemudian mengalami dehidrogenasi yang pada awalnya tidak ada ikatan rangkap sehingga menjadi flavonol yang terdapat ikatan rangkap. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada senyawa quercetin. Gambar berikut ini merupakan struktur umum dari quercetin. Quercetin sendiri adalah senyawa golongan flavonoid jenis flavonol dan flavon. Senyawa ini banyak terdapat pada tanaman famili Myrtaceae dan Solanaceae. Quercetin merupakan senyawa yang dapat meningkatkan kadar antioksidan untuk mencegah berbagai macam penyakit. Dan antioksidan juga sangat dibutuhkan oleh tubuh, terutama pada kulit, untuk melawan radikal bebas dari luar. Antioksidan merupakan senyawa yang berguna untuk mengatasi kerusakan oksidatif akibat radikal bebas dalam tubuh, sehingga berperan mencegah berbagai macam penyakit. Selain sebagai sumber antioksidan, quercetin juga dapat berperan sebagai anti kanker, antiinflamasi, dan antivirus. Senyawa antioksidan yang terkandung dalam ekstrak etil asetat daun pranajiwa diduga senyawa dengan nama IUPAC atau International Union of Pure of Applied, yaitu 3,3,4,5,7 pentahidroksiflavonol. Selanjutnya ada tanaman penghasil quercetin. Tanaman hasilnya itu salah satunya ada tanaman pranajiwa yaitu Euresta horsfieldi. Ben adalah salah satu jenis tanaman obat yang hidup di daerah pegunungan dengan ketinggian antara 1.000 sampai 2.000 mdpl. Tumbuhan ini termasuk ke dalam kategori 200 tumbuhan langka di Indonesia. Pranajiwa juga dapat pula dijumpai di kawasan Asia seperti India, Filipina, dan di Indonesia yang tersebar di Sumatera, Jawa, dan Bali. Di Bali, pranajiwa itu dikenal dengan purnajiwa dan di Jawa pronojiwo. Hasil analisis kimia pada tanaman pranajiwa menunjukkan bahwa dari 40 senyawa kimia yang ditemukan pada akar, batang, daun, kulit biji, dan biji pada penelitian di Laboratorium Universitas Udayana diketahui kandungan vitamin C tertinggi terdapat di kulit biji sebesar 2.254,32 mg per 100 gram dan antioksidan tertinggi ditemukan pada daun. Tingginya kadar antioksidan dapat digunakan untuk mengikat radikal bebas yang merupakan salah satu penyebab timbulnya penyakit. Selanjutnya
Selanjutnya pada bagian akar dan batang tumbuhan pranajiwa mengandung flavonoid, isoflavon, pterokarpan, kaumaronokromon, dan flavonon. Jenis flavonoid yang terdapat pada daun adalah apigenin dan pada bagian biji mengandung alkaloid berupa sitosin sebesar 1,5%, matrin dan matrin N-oksid. Berdasarkan hasil pengukuran kadar total flavonoid pada ekstrak etil asetat daun pranajiwa sebesar 6.619,72 mg per 100 gram Qe, analisis kandungan flavonoid dihitung sebagai ekuivalen quercetin dalam persen B per B sebesar 6,62%, yang setiap 100 gram ekstrak etil asetat daun pranajiwa mengandung 6,62 gram quercetin. Dari hasil identifikasi isolat Fe dengan spektrofotometer UV-Vis yang dikonfirmasi dengan spektrofotometer FTIR menunjukkan bahwa isolat Fe terdapat vibrasi gugus OH, CH aromatik, C yang berikatan rangkap dengan C aromatik, C yang berikatan rangkap dengan O, CO, dan CH alifatik stretching. Hal tersebut diperkuat dugaan senyawa flavonoid golongan flavonol, yaitu caemprofenol atau quercetin pada isolat Fe. Pada pemisahan dan pemurnian etil asetat menggunakan fase diam, silika gel 60 dan silika gerak dengan perbandingan N-heksan, kloroform dan etanol sebesar 20:1:1 yang menghasilkan isolat aktif yang positif flavonoid, diduga merupakan senyawa flavonoid golongan flavonol, yaitu 3,5,7,3,4 pentahidroksid flavonol. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Selanjutnya, ekstraksi. Metode ekstraksi yang digunakan untuk mendapatkan ekstrak daun pranajiwa yaitu dengan ekstraksi dingin secara maserasi. Metode ini merupakan metode yang paling sederhana dan alat yang digunakan mudah didapatkan dan tidak merusak kandungan senyawa yang tidak tahan panas. Prinsip maserasi adalah dengan cara merendam bahan uji dalam cairan penyari sampai meresap dan melunakkan susunan sel sehingga zat-zat yang terkandung di dalamnya mudah tersari dengan baik. Tahapan yang dilakukan pada ekstraksi ini yaitu sebanyak 2,5 kg daun pranajiwa dicuci dan dipotong kecil-kecil. Selanjutnya, kemudian dikeringkan atau diangin-anginkan selama kurang lebih 5 hari. Sampel yang sudah kering tersebut dihaluskan sehingga diperoleh bahan dalam bentuk serbuk. Serbuk tersebut dimaserasi dengan pelarut N-heksana, kemudian disaring dan filtratnya kemudian dipekatkan dengan rotary evaporator pada temperatur 45 derajat Celcius, sehingga diperoleh ekstrak kental N-heksana. Ampas dari hasil maserasi tersebut kembali dimaserasi dengan etil asetat, sehingga diperoleh juga ekstrak kental etil asetat. Setelah diperoleh ekstrak kental, dilakukan uji fitokimia untuk mengetahui kandungan metabolit sekunder yang terdapat dalam ekstrak kental etil asetat. Jika ekstrak kental etil asetat positif mengandung flavonoid, maka dilanjutkan dengan penentuan kandungan total flavonoid. Dari 2,5 kg daun pranajiwa, diperoleh bahan dalam bentuk serbuk sebanyak 580 gram. Serbuk tersebut dimaserasi sehingga diperoleh ekstrak kental N-heksana sebanyak 5,18 gram. Ampas dari hasil maserasi tersebut kembali dimaserasi dengan etil asetat, sehingga diperoleh juga ekstrak kental etil asetat sebanyak 13,16 gram. Ekstrak kental etil asetat yang diperoleh memberikan hasil yang positif untuk senyawa golongan flavonoid, alkaloid, steroid, dan fenol. N-heksana dipilih sebagai pelarut karena N-heksana bersifat stabil dan mudah menguap, selektif dalam melarutkan zat dan akan melarutkan senyawa seperti lilin, terpenoid yang bersifat nonpolar, dan etil asetat mampu melarutkan beberapa senyawa seperti sterol dan terpenoid, saponin, tanin, flavonoid, dan serta senyawa fenol. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya pemisahan dan pemurnian senyawa dari daun pranajiwa.
Pemisahan dan pemurnian senyawa flavonoid dapat dilakukan dengan menggunakan kromatografi lapis tipis dan kromatografi kolom, sampai diperoleh isolat yang positif flavonoid dan relatif murni. LUN yang digunakan pada kromatografi kolom adalah N-heksana banding kloroform banding etanol, yaitu 20:1:1. Hasil dan pembahasannya yaitu pemisahan ekstrak kental etil asetat dan pranajiwa dilakukan dengan menggunakan kromatografi kolom dengan LUN N-heksana banding kloroform banding etanol, yaitu 20:1:1, menghasilkan 100 fraksi yang selanjutnya diuji dengan kromatografi lapis tipis. Fraksi-fraksi yang menunjukkan noda dengan pola pemisahan yang sama digabungkan sehingga diperoleh 11 kelompok fraksi, yaitu FA, FB, FC, FD, FE, FF, FG, FH, FI, FJ, dan FK. Berdasarkan uji fitokimia, fraksi E menunjukkan positif flavonoid. Fraksi E diuji kemurnian secara kromatografi lapis tipis dengan berbagai LUN menunjukkan noda tunggal sehingga fraksi E dapat dinyatakan murni secara KLT dan dilanjutkan pada identifikasi dengan spektrofotometri UV vis dan IR. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Kumala Azhara Yahya, NIM 19330001. Selanjutnya ada identifikasi senyawa flavonoid. Yang pertama, isolasi dan identifikasi senyawa flavonoid dilakukan dalam berbagai tahap. Prosedur biasanya diawali dengan uji fitokimia atau screening dahulu. Uji fitokimia flavonoid dapat dilakukan dengan berbagai jenis uji. Uji Batch-Smith-Metcalfe, uji dengan NaOH 10%, dan uji Willstetter. Bisa dilakukan ketiganya atau hanya salah satunya. Yang kedua, tahap pertama adalah ekstraksi dengan pelarut sesuai. Pelarut yang sesuai untuk isolasi senyawa flavonoid adalah pelarut polar dan semipolar. Ekstraksi senyawa tanaman untuk isolasi flavonoid digunakan metode maserasi. Maserasi dilakukan selama 72 jam sambil dilakukan pengadukan setiap 24 jam. Setelah itu, ekstrak dipekatkan dengan alat rotary vacuum evaporator. Yang ketiga, tahap selanjutnya yaitu fraksinasi. Untuk fraksinasi dalam isolasi senyawa flavonoid dapat dilakukan dengan metode ekstraksi cair-cair, kromatografi cair vakum, kromatografi kolom, dan kromatografi lapis tipis. Pelarut yang dapat digunakan dalam tahap ini bermacam-macam, tergantung dari metode yang digunakan. Yang keempat, selanjutnya dilakukan identifikasi isolat untuk mengetahui jenis flavonoid yang terdapat pada isolat. Metode yang dapat digunakan dalam tahap ini adalah spektrofotometer UV vis, HNMR, dan spektrofotometer FTIR. Bisa dengan satu metode ataupun dua metode. Selanjutnya ada identifikasi senyawa flavonoid dari daun pranajiwa. Hasil isolat yang didapatkan dari kromatografi kolom dianalisis dan diidentifikasi menggunakan spektrofotometer ultraviolet visible dengan penambahan reaksi geser dan dilakukan identifikasi dengan menggunakan spektrofotometer FTIR. Yang pertama, dapat dianalisis menggunakan analisis spektra inframerah isolat Fe. Spektra yang dihasilkan oleh isolat Fe menunjukkan adanya serapan-serapan yang khas untuk beberapa gugus fungsi. Di antaranya adalah pada bilangan gelombang 3483,44 sampai 3221,12 cm yang menunjukkan adanya serapan melebar sebagai vibrasi ulur OH yang mendukung adanya senyawa flavonoid yang memiliki gugus OH bebas dan diperkuat dengan vibrasi tekuk CO alkohol pada daerah 1114,86 sampai 1006,84 cm. Vibrasi pada bilangan gelombang 3176,76 cm menunjukkan adanya serapan ulur CH aromatik. Untuk hasil uji konfirmasi dilakukan dengan spektrofotometer FTIR menunjukkan bahwa pada isolat Fe terdapat vibrasi gugus OH CH aromatik, ikatan rangkap 2C dengan C aromatik, ikatan rangkap 2CO, CO, dan CH alifatik stretching. Hal tersebut memperkuat dugaan senyawa flavonoid golongan flavonol, yaitu camphorol atau quercetin pada isolat Fe. Selanjutnya, ada analisis spektrum UV vis isolat Fe.
Karakteristik isolat Fe dengan spektrofotometer UV vis dengan pelarut etanol memberikan serapan maksimum pada panjang gelombang 269 nanometer pita 2 dan 362 nanometer pita 1. Serapan maksimum yang terjadi pada panjang gelombang yang ditunjukkan oleh pita 2 disebabkan oleh adanya transisi elektronik dari N ke V yang menunjukkan keberadaan gugus kromofor tunggal, seperti ikatan rangkap 2C dengan O, sedangkan serapan maksimum yang terjadi pada panjang gelombang yang ditunjukkan oleh pita 1 disebabkan oleh adanya eksitasi elektron dari P ke P yang menunjukkan keberadaan gugus kromofor C, ikatan rangkap 2C dengan C terkonjugasi. Berdasarkan hasil identifikasi isolat Fe dengan spektrofotometer UV vis yang dikonfirmasi dengan hasil spektra FTIR serta penambahan reaksi geser dapat diduga kandungan senyawa flavonoid golongan flavonol isolat Fe diduga mengandung senyawa flavonoid yaitu 357. Selanjutnya, nama saya Hilwan Nur Hidayati dengan NIM 19330012. Selanjutnya ada efek senyawa quercetin. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa quercetin memiliki efek sebagai antioksidan, antiproliferatif, antiinflamasi, antikarsinogenik, antihipertensi, antidiabetik, dan mampu melindungi terhadap berbagai jenis penyakit seperti osteoporosis, bentuk-bentuk tertentu dari kanker, penyakit paru-paru, dan jantung, juga terhadap penuaan. Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, dapat dinyatakan daun pranajiwa merupakan salah satu sumber antioksidan. Akan tetapi, belum ada penelitian yang melaporkan kandungan flavonoid pada ekstrak etil asetat daun pranajiwa serta kontribusinya sebagai antioksidan. Kapasitas antioksidan menyatakan jumlah antioksidan yang terkandung dalam suatu sampel. Parameter dalam penentuan kapasitas antioksidan adalah menentukan besar daya hambat antioksidan terhadap radikal bebas yang dinyatakan dalam persen IC50. Nilai IC50 atau inhibition concentration 50% ini dijadikan acuan untuk menentukan konsentrasi ekstrak yang diperlukan untuk dapat menangkap 50% radikal bebas. X. Selanjutnya ada pengukuran aktivitas antioksidan dengan DPPH. Untuk melakukan penentuan kadar kapasitas antioksidan dari ekstrak etil asetat yang diuji, dilakukan melalui pembuatan kurva standar asam galat dengan melakukan pengukuran absorbansi dari larutan standar di PPH atau 1,1 dipenil 2 pirihidrazil dengan beberapa seri konsentrasi yaitu 0, 2, 4, 6, 8, dan 10 mg per L. Sampel dan standar asam galat masing-masing sebanyak 0,5 ml ditambah 3,5 ml larutan reaksi di PPH di vortex agar homogen. Didiamkan selama 30 menit, kemudian dibaca serapan aktivitasnya pada panjang gelombang 517 nm. Asam galat digunakan sebagai baku pembanding. Untuk hasil penelitiannya, hasil pengukuran kapasitas antioksidan pada ekstrak etil asetat daun pranajiwa yang diperoleh yaitu sebesar 1,961% B per B GAEAC atau 19.610 mg per 100 gram GAEAC. Berdasarkan hasil pengukuran menunjukkan bahwa ekstrak etil asetat daun pranajiwa memiliki nilai IC50 sebesar 393,95 UG per mililiter, yang artinya dengan 393,95 UG mililiter antioksidan telah mampu merendam 50% radikal di PPH. Berdasarkan studi literatur juga menyatakan bahwa suatu zat mempunyai sifat antioksidan bila nilai IC50 yang diperoleh berkisar antara 200 sampai 1000 UG per mililiter, di mana zat tersebut kurang aktif namun masih berpotensi sebagai zat antioksidan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kesimpulannya, daun pranajiwa merupakan salah satu sumber antioksidan. Tetapi belum ada penelitian yang mengungkapkan kandungan flavonoid pada ekstrak etil asetat daun pranajiwa serta kontribusinya sebagai antioksidan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan aktivitas antioksidan dan mengidentifikasi senyawa golongan flavonoid yang terkandung dalam ekstrak etil asetat daun pranajiwa.